Di beberapa segmen pasar storage atau SSD akhir-akhir ini mulai berperang ya. Makin kesini makin turun, makin murah harganya. Untuk harga 1 tera aja sekitar kalau nggak salah 500 atau 600 ribuan itu sudah dapat ya. Jadi kita akan bahas SSD murah di setahu saya sih brand lokal. Tapi kalau untuk bikinnya pasti tetap OEM-nya di factory China. Saat ini saya memiliki Paradox Gaming Core. Ya, Paradox Gaming Core klasik ya. Kali ini kita akan bahas Paradox Gaming Core klasik. Nggak tahu nih bedanya apa antara core klasik atau Ballista atau Barista atau ya itu ya. Dia debutnya kalau nggak salah tuh dia debut tuh di bulan Agustus atau bulan apa kalau nggak salah baru-baru nih belum ada setahun untuk Paradox Gaming Core klasik. Mungkin salah satu penerus dari Ballista, Paradox mengeluarkan seri Core Classic. Entah juga Core Classic ini penerus Ballista atau mungkin dia ada line up baru ya. Setahu saya sih Paradox ini mengeluarkan banyak banget line up dan cepat sekali mengeluarkan line up-nya. Dari kemarin tuh saya lihat tuh beberapa casing dan ada apalagi ya kalau nggak salah tuh ya SSD ini sih. Kita coba unboxing apa yang terdapat di dalamnya. Ini cuman dus aja. Ini ada plastik packaging dan SSD-nya. Ini yang terdapat di studio kita ini dengan kapasitas 512 GB. Jadi untuk PC builder nggak usah bingung ya, ini memang nggak ada manual booknya. Nggak perlu manual book sih zaman sekarang, buat apa PDF di Google tuh banyak ya tutorial dan sejenisnya tuh banyak sekali. Untuk tipe varian dan harganya, Paradox Core Classic ini memiliki beberapa kapasitas. Yang paling terkecil adalah 256 GB dengan harga sekitar 180.000 dan 512 GB seperti yang saya punya ini itu sekitar harganya 310.000 dan untuk 1 TB itu sekitar 525.000 dan untuk 2 TB itu harganya 995.000. Update terakhir saya lihat tuh di e-commerce sekitar akhir Agustus 2023. Dan untuk claim speednya Paradox Gaming Core Classic ini untuk 256 GB ini speed rate-nya up to 500 Mbps dan untuk rate-nya speednya itu up to 420 Mbps. Sedangkan untuk 512 GB sampai 2 TB itu claim speednya rate up to 500 Mbps dan rate-nya up to 450 Mbps. Ya selisih dikit ya antara speed rate-nya yang dari 256 GB dan 512 sampai 2 tera. Dan untuk box-nya ini belakangnya ada tulisannya juga rate up to 500 Mbps dan rate-nya up to 450 Mbps untuk yang 512 yang saya pegang ini. Dan saya tidak menemukan TBW-nya alias data TBW-nya di box atau ada manual user atau apa. Ini nggak ada data TBW-nya, nggak ada. Saya tuh menemukan data TBW-nya itu di e-commerce officialnya ya, malahan itu saya lihat di fotonya tuh ada tertulis dan terpampang jelas itu untuk TBW-nya. Dan untuk fisiknya ini pun saya rasa cukup simpel sekali ya. Di sini tertulis terpampang jelas Core Classic. Dan untuk Paradox itu kalian klaimnya bisa ke PT Foxconn karena PT Foxconn itu selaku distributor resmi dari produk Paradox. Mungkin untuk beberapa PC builder yang penasaran, ini seperti ini boxnya. Ini seperti saya bicarakan tadi, di sini cuma tertulis Core Classic 3-year warranty Paradox Gaming build for flexibility. Berarti mungkin dia fleksibel, bisa gini-gini ya, bisa meliuk-liuk. Dan di sini tertampang jelas kapasitasnya 512 GB dan ini 6 GB/s 3D NAND TLC charging solid state drive SATA 3. Dan di bagian belakangnya ini cuma tertulis seperti ini. Rate up to 500 Mbps dan rate up to 450 Mbps. Dia tidak tertera
apa namanya TBW-nya itu berapa. Ya, seperti tadi saya bilang cuma tahu di e-commerce. Bagi yang penasaran, mari kita tear down, kita buka, kita bongkar isinya seperti apa. Apakah mungkin ada kacang kedelainya atau ada tempe di dalamnya. Ini nggak ada bautnya model SSD kayak gini ya, tiap SSD beda-beda juga sih. Ini nggak ada bautnya, nggak ada baut. Kalian harus menggunakan PIC ini ya, kayak gini ya. Biasanya di handphone itu ada, bukan Pantai Indah Kapok ya, tapi ini PIC untuk membuka. Biasanya di spare part handphone itu ada. Cukup gini doang sih. Kalian harus hati-hati untuk membukanya. Cuman kalau untuk yang waranti, kalian buka gini nanti waranti kalian akan hangus. Ini dilakukan oleh profesional. Jadi saya sudah pro, mungkin pronya nggak apa namanya, bukan profesional lain-lain ya. Intinya pro lah ya, pro rakyat gitu aja ya. Kalian kan paling suka yang itu pro rakyat gitu. Kok angel mentok? Sebenarnya di sini ada segelnya sih, cuman segelnya udah saya lepas biar nggak kelamaan bikin syutingnya. Bikin videonya. Ini nah, dalamnya tuh seperti ini. Nah, ini tutupnya ya, Bong. Nah, SSD ini. Jadi seperti ini ya dalamnya SSD Paradox Gaming Core Classic. Nah, untuk beberapa PC builder yang bertanya, Bang, itu kotak-kotak apa sih, Bang? Ya, ini bukan kotak amal dan juga bukan nasi kotak. Dan di sini terdapat chip memorinya. Ini tuh chip memorinya. Nah, ini tuh chip memori. Ini tuh chip memori. Dia itu ada bertuliskan M. Ini dari Micron, bukan Imron ya. Jadi ini factory-nya, OM-nya ini dari Micron. Kalau saya lihat chipnya ini dari Micron ini. Ada serialnya apa tipe nih? M ini jelas dia bikinan Micron. Kontrolernya Silicon Motion SM2259XT. Dia di RAM-less dan support all QLC and TLC NAND. Dan dia memiliki spesifikasi sequential rate-nya antara 560 MB/s dan sequential rate-nya dia 520 MB/s. Setelah kita tear down, kita akan melakukan beberapa tes benchmark. Ini seberapa bagus sih speed-nya, bit rate, speed write, dan seberapa panaskah SSD tersebut. Kita benchmark menggunakan auto benchmark dengan IO size-nya 512 B264 MB dan file size-nya 32 GB. Dan untuk hasil tesnya kita mendapatkan speed write itu sebesar 467,38 MB/s dan rate-nya sebesar 504,20 MB/s. Selain itu kita beralih ke Crystal Dishmark dengan test count sebanyak 9 dan test file-nya 64 GIB ya ini. Ya intinya itulah. Kita mendapatkan hasil yaitu sequential rate-nya sebesar 544,43 MB/s dan untuk sequential write-nya kita mendapatkan 505,16 MB/s. Kita melakukan SSD stress test. Selain itu juga untuk temperaturnya tuh dia 40 derajat Celcius dan untuk write activity-nya ini dari 96% naik turun 96% ke 98%. Jadi dia naik turun. Selain itu untuk write rate-nya ini berada di 480-an MB/s dan 500-an ya, 500 MB/s. Kita melakukan SSD stress test selama 15 jam dan health-nya ini turun dari 100% ke 98%. Dan untuk estimasi lifetime rate-nya kita mendapatkan 15 jam itu kita dapat sekitar 22,90 TB. Mungkin next saya akan melakukan SSD stress test selama 2 atau 3 hari untuk uji coba dengan hasil yang benar-benar maksimal ya. Untuk pros-nya ini atau kelebihannya ya, ini price-nya murah, 512 GB itu kalian dengan harga 310.000 dan 3 tahun waranti PT Foxconn. Ini sangat jelas. Dia menggunakan chip Micron dan juga menggunakan controller SM2259XT. Sudah menggunakan fitur 3D NAND dan TLC charging dan menurut saya SSD ini sangat cocok sekali untuk beberapa kaum carehor yang ingin menggunakan SSD dengan kecepatan yang menurut saya stabil,
dan di harga yang murah, juga garansi 3 tahun yang jelas. Dan untuk kekurangannya ya tahu sendiri lah ya, untuk beberapa PC builder pasti alah brand lokal dianggap generik, rak cetha, rak jelas. Tapi nggak semua brand lokal tuh jelek ya. Dan ini pun saya menemukan brand lokal dengan menggunakan chip Micron. Dan sayangnya Core Classic ini dia belum ada di RAM, jadi dia masih di RAM-less. Dan kekurangan lainnya dia tidak mencantumkan berapa TBW dari SSD tersebut. Jadi kesimpulannya adalah untuk SSD 512 GB di harga sekitar 310.000 dengan kapasitas 512 GB, Paradox Gaming Core Classic ini bisa menjadi pilihan untuk beberapa PC builder yang menginginkan storage di harga yang murah, garansi 3 tahun, dan dipegang oleh distributor yang menurut saya sih fast respon ya. Mungkin beberapa itu saja informasi yang bisa saya berikan. Untuk beberapa PC builder yang ingin berkomentar, silahkan coret-coret di kolom komentar. Dan untuk beberapa PC builder yang misal Bang, ini itu bisa di benchmark lebih dari 1 hari nggak atau 3 hari? Ya next saya akan bikin videonya lagi, atau nanti bikin di postingan di Facebook saya berhari-hari untuk benchmark ini ya, benchmark SSD-nya itu health-nya turun berapa persen, speed-nya stabil apa enggak. Tapi kemarin saya coba ini speed-nya masih stabil sih, walaupun health-nya turun 98%. Mungkin saya harus lebih berlama-lama lagi ya untuk SSD stress test-nya. Terima kasih sudah menonton, saya Mr. Mardi, sampai ketemu di beberapa video selanjutnya.